Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa kembali di acara Podcast Oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Bersama saya Kak Silvisi Tukang Tanya dan narasumber kita Bapak Dr. Ramlan Halimi, spesialis urologi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Nah, sebelum kita mulai dok, dipersilakan dulu dokter untuk menyapa sahabat sehat kita semua dok. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Ramlan Halimi, spesialis urologi. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan. Oh ya, mungkin ada satu hal nih yang perlu saya tambahkan. Oke. Karena kan untuk di Kuansing ya, terutama kan masih banyak tuh masyarakat kita tuh yang masih awam. Dok, urologi itu apa sih? Oh iya, gitu. Pertanyaan itu paling sering tuh. Kadang-kadang di poli pun masih ada yang nanya atau mungkin ketemu di luar. Masyarakat kita masih banyak tuh yang belum tahu apa urologi itu, spesialis apa sih urologi. Jadi urologi itu sebenarnya adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang saluran kemih, itu baik pada pria maupun pada wanita, dan juga khusus mempelajari tentang masalah seksualitas atau reproduksi pada pria. Nah, itu dia urologi. Itu dokter urologi. Satu-satunya dokter urologi di Kabupaten Kuantan Singingi. Baik sahabat sehat, pada siang hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang hanya bisa terjadi pada pria. Karena hanya pria yang memiliki kelenjar prostat ya dok. Ya. Nah, pria-pria, khususnya pria yang di atas usia 60 tahun, sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin, terutama apabila mengalami gangguan pada buang air kecil. Karena apa? Karena bila tidak ditangani, terhambatnya urin akibat pembesaran kelenjar prostat dapat mengganggu fungsi ginjal dan kandung kemih. Nah, sahabat sehat, agar memahami tentang penyakit ini, mari sama-sama kita bahas, kita tanya dengan Dr. Ramlan. Baik, kita langsung saja nih dok, pertanyaan dok. Oke, baik. Pertama nih dok, apa sih prostat itu dok? Baik sahabat sehat. Jadi prostat itu sebenarnya adalah suatu kelenjar yang hanya dimiliki oleh laki-laki dan dia merupakan bagian dari sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi fungsinya itu adalah untuk menghasilkan dan mengeluarkan cairan semen yang biasa kita sebut sebagai cairan air mani. Nah, jadi fungsinya itu adalah sebagai produksi, untuk memproduksi dan untuk mengeluarkannya. Nah, kalau ukuran normalnya itu lebih kurang itu adalah 20 gram atau sebesar buah kenari. Dan tumbuhnya itu prostat itu tumbuh mengelilingi uretra. Jadi uretra itu adalah saluran kencing yang, mohon maaf, itu yang terdapat pada saluran di kelamin laki-laki, di sepanjang alat kelamin laki-laki sampai ke bulinya. Itu namanya uretra. Jadi tumbuh prostat itu mengelilingi uretra. Mungkin saya kasih gambaran ya. Kalau misalnya ini uretra, jadi tumbuhnya prostat itu begini nih. Begini. Jadi dia mengelilingi uretra ini. Jadi dia kalau terjadi pembesaran, dia bisa membesar keluar, bisa membesar ke dalam. Nah, pembesaran yang ke dalam inilah menjepit ini sehingga muncullah keluhan kencing bagian bawah. Nah, itu yang disebut dengan prostat. Jadi fungsinya jadi merupakan kelenjar yang khusus hanya terjadi pada laki-laki saja. Nah, kemudian dok, apa sih yang dimaksud dengan pembesaran prostat jinak dok? Nah, pembesaran prostat jinak itu ya sesuai dengan namanya, itu terjadinya pembesaran pada kelenjar prostat itu sendiri yang menimbulkan keluhan-keluhan lower tract urinary system namanya. Jadi keluhan kencing bagian bawah. Ini termasuk kanker nggak dok? Nah, kalau pembesaran prostat itu sendiri bisa jinak dan bisa ganas dia. Nah, bisa jinak, bisa ganas, dan itu bisa nanti kita bedakan dari keluhannya, bisa kita bedakan dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan radiologi, sampai dengan pemeriksaan darah. Harus diperiksa. Haruslah ada pemeriksaan lanjutan untuk membedakan apakah ini pembesaran jinak atau ganas. Ganas, gitu ya. Kemudian apa sih dok penyebab pembesaran prostat ini? Apakah ini ada pengaruhnya dengan gaya hidup dok? Gitu. Oke, jadi terjadinya pembesaran prostat ini sebenarnya terjadi secara alami ya. Terjadi secara alami. Mungkin saya ralat sedikit tadi, bukan pada usia 60 tahun, biasanya pada usia 45. 45 tahun sudah mulai membesar. Tapi rata-rata kalau pria di Indonesia memang 50 baru mulainya. 50 tahun. Nah, pada usia 60 tahun itu udah terjadi pembesaran prostat itu pada 70% pria.
dan angkanya meningkat sampai 90% pada usia 80 tahun. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dia akan dipengaruhi secara alami oleh usia, kemudian ada faktor genetik juga. Oh, genetik juga. Ya, kemudian juga dipengaruhi oleh gaya hidup salah satunya. Itu misalnya kebiasaan olahraga atau tidak, kemudian faktor obesitas atau kegemukan atau tidak, kemudian ada faktor hipertensi juga akan mempengaruhi begitu. Apakah semua laki-laki itu pasti akan mengalami pembesaran, Dok? Pasti. Oh, pasti ya, Dok? Pasti akan mengalami pembesaran prostat. Tapi perlu kita ingat itu gejalanya nggak sama. Jadi antara pasien A dengan pasien B, misalnya dengan ukuran prostatnya sama-sama membesar, sama-sama misalnya dari 20 itu besar jadi 40. Tapi keluhannya belum tentu sama. Bisa jadi yang pasien A itu keluhannya ringan, dan bisa jadi yang B itu berat keluhannya. Jadi dengan ukuran yang sama bukan berarti memberikan keluhan yang sama, bisa berbeda di antar pasien. Begitu. Bagaimana, Dok, gejala pembesaran prostat ginjal ini? Pembesaran prostat jinak ini, Dok? Oke, jadi kalau gejala klinis klinisnya. Jadi kalau dari gejala klinis dari pembesaran prostat jinak ini secara garis besar kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah gejala obstruktif namanya, atau gejala sumbatan. Yang ditandai dengan pertama itu pasiennya itu kencingnya tidak lampias. Nah, ini biasanya paling sering nih datang ke poli ke kita. Tidak lampias, nggak puas gini. Jadi keluhannya gini, Dok, kenapa ya tiap kali kencing itu saya rasanya kok masih ada sisa. Nah, itu biasanya gejala awal tuh. Itu gejala awal pasien yang datang ke kita. Kemudian kencing itu jadi lama. Oke, jadi pas ke kamar mandi itu biasanya awal-awal mau mengeluarkan kencing itu agak lama mulainya, baru keluar. Nah, yang kedua ada namanya gejala iritatif atau gejala iritasi. Nah, itu keluhannya berupa pasiennya jadi sering kencing. Tiap sebentar bolak-balik kamar mandi. Nah, biasa pasien-pasien ke poli juga gitu tuh. Kadang-kadang nunggu dokternya datangnya lama. Nggak bolak-balik ya, Dok. Bolak-balik sampai 6 kali ke kamar mandi. Nah, kemudian yang gejala kedua dari iritatif itu kencing malam. Jadi sering kencing terbangun pada malam hari. Nah, sebenarnya keluhan inilah yang paling mengganggu pasien karena mengganggu kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya berkurang, istirahatnya jadi berkurang. Tapi kencing malam ini harus kita bedakan nih antara keluhan prostat atau tidak. Beda dia kalau misalnya gara-gara begadang, apalagi tambah minum kopi atau mungkin nonton bola, itu nggak termasuk ya. Ini betul-betul keluhan pasiennya sudah tertidur dan kemudian terbangun gara-gara desakan pengen kencing. Nah, itu dia gejala kencing malam atau nokturia namanya. Kemudian yang ketiga itu ada keluhan posmiksi namanya. Jadi setelah kencing itu masih netes. Nah, setelah kencing itu masih netes, jadi yang mengganggu juga nih, apalagi pasien-pasien kan kadang wudhu ya, habis kencing wudhu, nah habis wudhu itu kan netes lagi, ragu, wudhu lagi, jadinya itu sangat mengganggu buat pasien. Nah, lebih kurang yang itulah keluhan-keluhan dari prostat, tapi tidak harus ada semua keluhannya itu, kadang-kadang ada 1 atau 2 aja keluhan pasien itu kita udah curiga dan umurnya udah memenuhi untuk terjadinya prostat, kita udah curiga tuh, ini jangan-jangan prostat gitu. Terus, Dok, apakah ada nih, Dok, perbedaan pembesaran prostat jinak dengan prostat yang ganas? Oke, jadi kalau itu memang secara dari anamnesis atau dari tanya jawab dengan pasien itu memang kadang-kadang agak sulit membedakannya. Jadi, tapi ada juga pada fase-fase yang udah lanjut tuh kencingnya itu disertai dengan darah. Itu salah satu kita curiganya. Mungkin ganas, kemungkinannya kita curiga ganas. Kemudian pada fase yang lebih lanjut lagi, apalagi sudah metastasis, itu biasanya ada keluhan nyeri itu di tulang punggung atau di tulang panggul atau di tulang paha. Itu kan daerah-daerah dekat dengan prostat. Nah, penjalan biasanya paling cepat ke situ. Nah, itu biasanya pada fase lanjut. Jadi misalnya memang untuk menentukan pasien ini ganas atau jinak pada fase awal pemeriksaan kita memang udah harus screening tuh, baik itu dari anamnesis tadi, dari pemeriksaan fisik, karena dari pemeriksaan fisik nanti colok dubur namanya, kita masukkan jari, ke anus pasien, kita raba prostat, itu nanti ada perbedaan di situ. Yang kedua ada pemeriksaan USG, kemudian yang ketiga ada pemeriksaan darah. Nah, dari situ nanti baru kita simpulkan apakah pasien ini mengarah ke arah ganas atau cuma jinak. Gitu. Kemudian ini lagi, Dok, pertanyaannya, Dok. Apakah pembesaran prostat ini berpengaruh terhadap kehidupan seksualnya, Dok? Karena saya ini ada dengar nih, karena yang laki-laki yang dengan prostat, pembesaran prostatnya itu bisa ereksi. Gangguan ereksi gitu, Dok. Ini pertanyaan banyak juga nih. Sama impoten juga katanya, Dok. Iya, benar. Impoten tuh sama lah dengan gangguan ereksi. Ya.
Jadi banyak pasien itu yang mengeluhkan itu. Jadi secara langsung sih pengaruh prostat terhadap disfungsi ereksi itu tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi prostat ini nggak berpengaruh terhadap ereksi sama sekali ya. Tapi pasien-pasien yang memang sudah rutin mengkonsumsi obat prostat, ada satu nih obat prostat tuh yang pengaruh terhadap penurunan libido. Oh. Nah, jadi sebenarnya penyebab itu menyebabkan secara tidak langsung. Jadi pasien-pasien ini mendapatkan obat, nah obat ini yang nanti menurunkan libido pasien sehingga terjadi gangguan ereksi. Nah, jadi bukan karena prostatnya, Karena tapi obatnya, karena obat pengaruh dari obatnya. prostat. Ya. Tapi perlu kita ingat nggak semua pasien kita berikan obat itu. Obat yang mempengaruhi libido ini kita berikan pada pasien-pasien yang memang ukuran prostatnya lebih dari 30 gram aja. Ya, kalau pada saat USG kita ukur tidak lebih dari 30 gram, cuma satu obat aja yang kita berikan. Nah, itu untuk melebarkan saluran kencing sehingga kencing jadi lebih enak. Nah, dan itu nggak pengaruh terhadap libido. Gitu. Gitu ya. Apakah pembesaran prostat ini harus dioperasi, Dok? Oh, tidak. Kalau tidak harus Tidak. dioperasi. Jadi ada kriteria tertentu ya untuk operasi. Jadi mungkin pertama dari gejalanya dulu. Gejalanya itu kita bagi 3, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, itu biasanya itu menentukan pengobatannya. Mungkin nanti lebih kita bahas ke belakangan lebih lanjut. Kemudian untuk operasi itu sendiri ada kriteria tersendiri. Gitu. Nggak semua pasien prostat itu kita, jadi mulai kita namanya dengan observasi dulu tanpa obat-obatan. Kemudian untuk gejala sedang sampai berat baru kita berikan obat-obatan. Kemudian naik lagi misalnya sampai nggak bisa kencing dan lain sebagainya, ada indikasi tertentu, itu baru kita lakukan tindakan operasi. Begitu. Pilihan pengobatannya berarti tidak mesti dengan operasi, Tidak, bisa tidak. dengan obat gitu bisa ya, dengan Dok? obat-obatan, bahkan bisa dengan observasi juga bisa, tergantung keluhan. Nah, kemudian nih, Dok, jika pasien ini kita operasi, Dok, Ya. apakah bisa sembuh total? Oke, jadi operasi tergantung ya. Iya. Bisa saya katakan sembuh total juga mungkin tidak, karena begini, karena prostat itu kan jaringan hidup. Jadi kalaupun kita operasi, suatu saat bisa kambuh lagi, karena sebagai jaringan hidup dia akan tumbuh. Akan tumbuh lagi. Ya, akan tumbuh lagi, tapi mungkin tumbuhnya mungkin 5 tahun, 10 tahun, tergantung tuh berapa banyak jaringan prostat yang bisa diambil pada saat operasi. Nah, karena kan mungkin perlu saya jelaskan sedikit, pada saat operasi itu kita batas waktu kita biasanya ditentukan tuh, biasanya kita batasi 1 jam, karena kalau lebih dari 1 jam akan banyak komplikasi-komplikasi operasi yang muncul pada saat operasi ataupun sesudah operasi. Jadi kita batasin waktunya 1 jam. Nah, dalam waktu 1 jam itu jaringan prostat tuh yang bisa kita ambil itu cuma 60 gram. Oke, jadi kalau misalnya pasien itu cuma 40 gram dia, artinya bisa kita habiskan semua. Nah, itu bisalah kita anggap sembuh total. Ya. Mungkin kamu lama 15 tahun atau 10 tahun ya kan. Tapi misalnya kalau volume prostatnya pada saat kita operasi itu 100 gram. Nah, sebenarnya bisa kita ambil cuma 60. Kan masih ada nyisa tuh. Nah, mungkin itu akan membesar lagi. Membesar laginya lebih cepat. Yang kedua mungkin masih ada gejala setelah operasi begitu. Jadi gini, Dok, bagaimana jika pasien itu sudah harus dioperasi nih, Dok? Tapi pasien menolak untuk dioperasi. Ya. Gimana nanti ya, itu? ini banyak juga nih sebenarnya kan di masyarakat kita, karena mungkin menganggap operasi itu sesuatu yang mengerikan. Tapi yang perlu diingat, untuk operasi urologi sekarang itu udah memakai alat-alat yang canggih dan semuanya kita udah punya di RSUD. Oh, sudah punya ya, Sudah Dok? punya kita. Jadi khusus untuk operasi prostat ini itu tanpa sayatan sama sekali. Ya, jadi kita pakai alat teropong aja, teropong, kamera masuk dari saluran kencing, ya kita ambil prostatnya, jadi tidak menyisakan luka di luar nggak ada, jadi penyembuhannya lebih cepat, kemudian apa namanya, perawatannya juga lebih sebentar di rumah sakit, ya 2 malam lah mungkin kita rawat, bahkan 1 malam pun pasien bisa pulang dengan kateter dulu. Jadi kalau misalnya pasien yang memang sudah ada indikasi untuk dilakukan tindakan operasi dan pasiennya menolak, itu banyak hal yang akan terjadi. Yang pertama tentu saja yang ditakutkan adalah kerusakan ginjal. Karena kalau lama tersumbat, lama pasien nggak bisa kencing, akhirnya aliran urin dari atas dari ginjal itu terhambat, lama-lama ginjalnya akan bengkak. Nah, kalau ginjalnya bengkak itu akan turun fungsinya. Jadi kalau fungsinya akan turun, itu akan efek paling jeleknya adalah cuci darah. Ini mungkin yang pasien nggak sadar. Tapi biasanya kalau udah kita jelaskan panjang lebar seperti itu, dari yang nggak mau itu jadi mau biasanya. Tapi ada juga kalau memang nggak mau, ya efek paling jeleknya itu. Karena begini, karena ginjal itu sekali dia rusak, dia permanen rusaknya. Jadi semakin dia bengkak,
jaringan parenkin namanya, jaringan daging ginjal itu semakin tipis, itu fungsinya semakin turun dan sifatnya permanen. Saya kasih contoh, misalnya fungsi ginjal pasien itu pada saat bengkak masih kecil bengkaknya kan, oke. Kita anggap fungsi ginjal itu tinggal 80%. Terus kita lakukan operasi, udah bagus nih prostatnya, aliran kencingnya udah lancar, dia nggak mau naik jadi 100%, tetap di 80. Tapi begitu dibiarkan terus dia makin turun sampai 0. Sampai nggak berfungsi lagi, dan itu sifatnya permanen. Makanya kerusakan, makanya semakin cepat dilakukan tindakan, semakin besar tuh persentase ginjal yang bisa kita pertahankan. Jadi pasien dengan rujukan harus dioperasi memang sebaiknya dioperasi ya dok. Kemudian dok, ini pertanyaan terakhir nih dok, ya, karena durasi juga. Apakah pembesaran prostat ini bisa dicegah dok? Sekaligus kasih tips dok agar tetap sehat gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya kalau untuk mencegah nggak bisa ya, karena ada 2 faktor nih yang nggak bisa kita cegah. Pertama itu faktor umur dan faktor genetik. Ya kita pasti makin tahun makin usianya makin tua kan, itu nggak bisa dicegah. Yang kedua faktor genetik juga, itu yang besar pengaruhnya terhadap pembesaran prostat jinak. Itu nggak bisa kita cegah. Tapi ada beberapa faktor yang bisa dicegah. Misalnya yang tadi itu obesitas, kegemukan. Jadi memang kita cegah ya dengan menjaga pola makan, pola minum, kemudian dengan gaya hidup sehat, olahraga yang teratur, itu perlu. Kemudian juga kurangnya aktivitas fisik itu juga pengaruh terhadap prostat. Nah, itulah kita cegah dengan ya olahraga yang tadi, olahraga yang teratur, aktivitas fisik setiap hari begitu kan. Kemudian juga pengaruh hipertensi tadi bisa kita cegah juga dengan konsumsi garam yang kurang, dikurangin konsumsi yang asin-asin, garam itu akan berpengaruh juga. Nah, itu mungkin yang bisa kita cegah. Cuma mungkin yang pengaruh terbesarnya memang faktor umur. Faktor umur. Baik dok. Sahabat sehat, sudah cukup panjang obrolan kita pada siang hari ini. Nah, bagi sahabat sehat yang masih memiliki pertanyaan kepada Dr. Ramlan, silakan mengunjungi Dr. Ramlan di Poliklinik Urologi RSUD Teluk Kuantan setiap hari Senin dan Selasa ya dok. Hari Senin dan Selasa. Nah, sebelum saya menutup obrolan kita pada siang hari ini, dokter bisa memberikan dulu dok statement closing untuk sahabat sehat kita semua, sekaligus tips sehat dok. Sahabat sehat. Jadi mungkin untuk khusus untuk prostat ini dan juga mungkin secara umum untuk kasus-kasus urologi, faktor mungkin yang paling banyak ya yang pengaruh terhadap gangguan kencing pada pasien-pasien kita di sini, mungkin pola minum aja. Pola minum yang mungkin kebanyakan dari kita adalah kurang minum biasanya. Ya, termasuk angka kejadian batu juga, batu di saluran kemih itu faktor minum. Jadi memang mesti sehari-hari minum yang cukup, terutama minum air putih ya. Air putih minum yang cukup, paling kurang itu 2 liter sehari. Itu paling kurang. Kalau kita makin banyak beraktivitas fisik, makin banyak keringat yang keluar, itu mesti lebih lagi dari 2 liter. Apalagi daerah kita cukup panas ya. Dan kebanyakan kerja mungkin di kebun, di sawit atau di mana, itu kan keringat secara umum banyak penguapan dari itu mesti lebih banyak lagi, sampai 2,5 liter, 3 liter minumnya tergantung aktivitas. Tapi kalau di rumah aja cukup 2 liter aja cukup. Kemudian memang gaya hidup, pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, kemudian aktivitas fisik sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Sahabat sehat, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan video ini kepada teman dan kerabat Anda. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar, dan tulis jika ada tema yang ingin kita bahas di episode berikutnya. Dan nyalakan tanda lonceng untuk menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow seluruh akun media sosial RSUD Teluk Kuantan. Saya Kak Silvi, si tukang tanya, dan Dokter Ramlan Halimi undur diri. Hiasi harimu dengan oksigen, obrolan kesehatan paling keren.